Halo, selamat datang Sobat Movie. Semoga sobat semua diberkahi umur panjang dan murah rezeki. Kali ini, Ani akan membahas film bertitel Gulliver Travel yang dirilis pada tahun 2010. Film ini berkisah tentang seorang karyawan media cetak yang akan membuat artikel tentang perjalanan traveling ke sebuah pulau di segitiga Bermuda. Namun di perjalanan, kapal yang ditumpanginya dihantam badai tornado dan membuatnya malah nyasar ke negeri dongeng. Oke, let's start. Berawal pagi hari di kota Manhattan, pemuda jomblo bernama Gulliver tengah bersiap untuk bekerja di perusahaan majalah cetak sebagai karyawan bagian pengantaran surat, yang hari itu sedang mentraining karyawan baru bernama Dan. Gulliver sejak lama mencintai sesama karyawan bagian artikel traveling bernama Darcy, namun dirinya tidak pernah berani untuk mengungkap perasaannya. Hari itu Gulliver sungguh sial, karena karyawan baru bernama Dan mendapat rekomendasi untuk menggeser posisinya sebagai kepala bagian surat. Kemudian saat akan pulang, Gulliver yang galau memberikan diri akan mengajak Darcy makan malam. Sayangnya saat berada di hadapan Darcy, Gulliver malah gugup, gak jadi ngajak kencan, dan membual akan membuat artikel traveling di mana dirinya pernah traveling ke berbagai tempat eksotis. Padahal bohong. Darcy pun meminta contoh artikel tentang salah satu perjalanan Gulliver dan menunggunya esok pagi. Jelas saja Gulliver yang hanya membual tidak bisa membuat artikel tersebut. Tiba-tiba Gulliver mempunyai ide curang dengan mengcopy paste sebuah artikel traveling ke Meksiko dari sebuah website. Esoknya Darcy sangat terkesan dengan catatan serta bahasan artikel yang dibuatnya. Kemudian Darcy menunjukkan sebuah laporan tentang pulau-pulau eksotis di tengah segitiga Bermuda dan meminta tolong agar Gulliver pergi menggantikan dirinya serta membuat catatan dari perjalanan ke pulau tersebut. Gulliver pun tidak sanggup menolak permintaan dari orang yang dicintainya, sehingga esok paginya langsung meluncur ke bandara Bermuda yang sudah ditunggu si sopir pickup Bagong, lalu membawanya ke sebuah dermaga dengan menunjukkan kapal yang dilengkapi dengan GPS, sehingga memudahkan Gulliver untuk mencapai titik lokasi yang dituju. Di atas kapal, Gulliver bersantai dengan membaca buku cara membuat robot sendiri hingga ketiduran, yang tanpa disadari GPS tiba-tiba mati dan kapal melaju ke dalam kabut tebal yang di dalamnya terdapat badai tornado raksasa. Setelah sadar dari pingsannya, Gulliver terbangun di pinggir pantai dengan tubuh terikat, yang ternyata dirinya ditangkap oleh pasukan pimpinan Jenderal Edward dari negeri Lilliput. Dengan diarak menuju pusat kerajaan melewati kota, Gulliver akan disidang oleh sang raja bernama Theo, disaksikan Ratu Isabel serta Putri Mary, dengan putusan hukuman penjara, karena menurut Edward dirinya adalah mata-mata dari negeri Blefuscian. Di dalam penjara goa, Gulliver diberi makan jerami dan minum air selokan. Juga ternyata dirinya tidak sendirian, karena ada narapidana lain bernama Horatio yang ditahan karena masalah sepele, yaitu ketahuan mengirim surat cinta untuk Putri Mary. Kemudian Jenderal Edward datang dan menyuruh keduanya untuk kerja rodi dengan membajak ladang, sedangkan Horatio mengkipasi sang jenderal.
Tanpa disadari, pasukan Blefesian muncul dari balik kabut dan menyerang kota dengan membakar kerajaan serta menculik Putri Mary. Bel peringatan pun berbunyi, yang membuat Edward harus segera kembali ke istana bersama kedua napinya. Setelah si Edward pergi, Horatio meminta Gulliver akan menyelamatkan sang putri dengan melepas semua belenggu yang menahannya dan dengan mudah mengalahkan para pasukan merah Blefuscian. Kemudian mengamankan sang putri. Namun masalah belum selesai, karena di dalam istana, Raja Theo terjebak di dalam kepungan api. Kali ini Gulliver mempunyai ide sangat cemerlang untuk memadamkan api. Dengan cara melepas celana, maka menyemburlah ular buta miliknya. Raja pun selamat dan Gulliver mendapat gelar penyelamat. Dengan diundang perjamuan makan malam sebagai tamu kehormatan, Gulliver pun akhirnya setuju setelah Horatio dibebaskan dari hukuman serta turut diundang dalam acara perjamuan. Semua yang datang dalam perjamuan bersukacita, namun satu-satunya yang tidak bahagia adalah Jenderal Edward, yang sejak kejadian itu dia merasa seperti pecundang gak guna. Emang bener. Kali ini Gulliver kembali membual dengan mengatakan dirinya adalah presiden dari sebuah negeri bernama Manhattan dengan ratunya bernama Darcy, dan hanya bisa kembali bila kapalnya telah ditemukan. Raja pun menyanggupi permintaannya dengan mengerahkan pasukan untuk mencari kapalnya, dan hingga sampai ditemukan, Gulliver akan dilayani dan dibangunkan villa mewah menghadap ke pantai. Enak bener. Hingga suatu malam, akhirnya kapal milik Gulliver telah ditemukan. Dan akan segera diperbaiki. Juga ditemukan ponsel milik Gulliver yang mendapat voice note dari Darcy, yang berisi Darcy dalam keadaan marah karena artikel yang dibuatnya adalah curian dari website lain, yang membuat Darcy malu. Juga akan melakukan catatan perjalanan ke segitiga Bermuda sendiri. Gulliver pun menjadi sedih dan tidak bernafsu ingin pulang. Lalu Putri Mary datang untuk menghibur, serta bercerita bahwa dirinya jatuh cinta dengan Horatio, namun terhalang karena telah bertunangan dengan Jenderal Edward. Kemudian Gulliver memutuskan untuk tetap tinggal di negeri Lilliput. Ya, jelas saja Jenderal Edward tidak setuju dan meminta Raja Theo untuk mengusirnya. Edward pun berani membentak raja karena Raja Theo menolak permintaannya. Sehingga sang raja mengganti posisi jenderal kepada Gulliver. Edward yang kecewa lalu pergi ke ruang kendali utama dengan mematikan sistem pertahanan pulau. Pasukan Blefuscian yang mengetahui sistem pertahanan telah mati langsung membombardir negeri Lilliput dengan bola meriam. Jenderal Gulliver lalu muncul dengan gagah berani dan bersiap untuk menghadapi kapal para Blefuscian. Karena tidak suka kekerasan, maka Gulliver bernegosiasi untuk berpura-pura bertarung, dan setelahnya menyuruh mereka pergi. Namun bukannya pergi, dirinya malah dikepung dan ditembaki bola meriam. Ternyata bola meriam segede upil itu malah memantul kembali ke kapal musuh, dan sang jenderal pun menjadi pemenang yang tak terkalahkan.
Edward yang kehabisan ide menyingkirkan Gulliver, lalu datang ke negeri Blefuscian dan membuat perjanjian dengan Raja Leopold untuk mengalahkan jenderal baru tersebut. Bila menang, Raja Leopold boleh menguasai negeri Lilliput, juga memberikan sebuah buku tentang cara merakit robot yang dia temukan di kapal milik Gulliver. Robot yang telah dirakit dan dikendarai oleh Edward mendatangi negeri Lilliput menantang Gulliver untuk berduel. Edward, you traitor! I challenge you to a duel! Gulliver pun tertawa melihat robot tong sampah tersebut. Namun robot si pengkhianat itu ternyata bisa berubah seperti Transformer menjadi Optimum Prime. Gulliver yang ketakutan mencoba untuk kabur, namun Edward malah membuatnya menjadi pecundang dan menyerah. Gulliver akhirnya berkata pada Raja Theo dan penduduk bahwa selama ini dirinya berbohong tentang dirinya bukan presiden maupun superhero dari Manhattan. Akhirnya negeri Lilliput dikuasai bangsa Blefuscian, sedangkan Raja Theo dan Ratu dijebloskan ke dalam penjara. Sebagai hukumannya, Gulliver dibuang ke sebuah negeri kabut yang ditakuti oleh para bangsa Lilliput. Entah negeri apa. Setelah melewati kabut tersebut, Gulliver terdampar di sebuah pantai yang sepi. Dan tiba-tiba, dirinya ditangkap oleh sesuatu. Kembali ke negeri Lilliput yang sudah dikuasai bangsa Blefuscian, Kapten Edward dan pasukannya kembali menangkap seorang manusia bernama Darcy Silverman. State your name. Darcy Silverman? Of Manhattan. Kembali Gulliver yang ternyata ditangkap oleh anak manusia raksasa, hari-harinya dihabiskan menjadi mainan seperti bayi berpopo. Lalu suatu ketika Horatio datang untuk mengabari bahwa Darcy dari Manhattan telah ditangkap oleh Edward dan dipenjara di negeri Lilliput. Lalu kaburlah mereka berdua dari tempat tersebut. Setelah sampai, Gulliver langsung menemui Darcy di dalam penjara goa. Dan inilah kesempatan untuk mengungkapkan cintanya yang selama 10 tahun terpendam. Darcy pun menerima cintanya. Namun sebelum kembali ke Manhattan, dirinya harus menebus kesalahan pada bangsa Lilliput dengan menantang duel si manusia robot Edward. Juga meminta persyaratan jika menang, negara Lilliput harus segera dibebaskan. Pertarungan pun dimulai dengan sengit dan brutal. Namun si Edward ternyata curang dengan menggunakan alat penyekat listrik. Jelas saja si Gulliver langsung merinding disco. Horatio yang tahu Edward telah curang lalu mempunyai rencana. Dengan mengendarai kuda, dirinya melemparkan tali lasso dan masuk ke dalam sistem robot, serta langsung mencabut semua kabel-kabel kelistrikan. Setelah berhasil, dirinya langsung terjun di atas tumpukan jerami. Gulliver pun akhirnya dengan bebas memukuli Edward, si robot yang tak berkutik sampai roboh. Dan diakhiri dengan menarik sempak si robot yang membuatnya kembali menjadi tong sampah. Seluruh penduduk bangsa Lilliput pun berbahagia, terutama Horatio dan Putri Mary, karena mendapat restu dari King Theo. Bersamaan Gulliver dan Mercy yang ikut berciuman, juga sebagai tanda mereka berdua harus berpisah dengan bangsa Lilliput untuk kembali ke Manhattan. Beberapa waktu kemudian, Gulliver mendapat promosi naik jabatan menjadi penulis artikel perjalanan berdua bersama Darcy. Dan mereka hidup bahagia selamanya.